Mercer County SAT Hey exam ho Pop to be Gengs. attempted fall 2004. Sebelumnya aku udah pernah bahas nih waktu nge-recap alur dari Bad Genius. Kalau di waktu sebelumnya pernah ada film yang ngangkat cerita tentang serupa. Dan ini adalah film yang juga pernah diperanin sama Babang Chris Evans sama Scarlett Johansson. Makanya karena udah terlanjur aku bahas di beberapa konten, mending sekalian aja ya aku bahas, dibikinin konten sendiri gitu. Biar kamu gak penasaran soal ceritanya. Cuman sebelum kita mulai, kamu subscribe dulu dong supaya nggak ketinggalan konten aku selanjutnya. Habis itu baru deh kamu siapin cemilan kamu, karena The Perfect Score bakal dimulai sekarang. Semuanya ini dimulai ketika seorang siswa SMA bernama Kyle gagal dapat rekomendasi buat daftar ke jurusan arsitektur di Universitas Cornell. Gara-gara nilai ujian SAT-nya atau Scholastic Aptitude Test gak memenuhi syarat. Hal yang sama juga dialami sama sahabatnya Matty, di mana dirinya gagal masuk ke kampus yang sama dengan sang pacar di Universitas Maryland. Dan penyebabnya adalah nilai ujian SAT juga. The SAT is pimping out my girlfriend. Karena itu mereka ini coba minta bantuan teman sekolah mereka yang bernama Francesca Curtis supaya diberi akses masuk ke gedung panitia ujian SAT. Berhubung gedung itu sendiri adalah punya Bapak Francesca. Dan rencananya kalau dapat akses nih bakal mereka manfaatin buat nyusup, terus nyuri kertas ujian buat dipakai bikin kunci jawaban saat tes nanti. Awalnya sih Francesca ini nolak buat bantuin mereka, cuman entah apa yang merasukinya, doi tiba-tiba mau aja. Ya sebenarnya ada faktor bujukan yang membalas juga sih dari Kyle. Makanya Francesca ini akhirnya iyain. Cuman di luar mereka nih sebenarnya ada beberapa orang lagi yang ngebet banget dapat nilai tinggi di SAT karena didesak sama orang tuanya. Orang pertama itu adalah Desmond Rhodes, anggota klub basket yang lagi bertanding. Sewaktu Kyle, Matty, dan Francesca lagi ngobrol soal rencana mereka. Dan orang kedua itu adalah Anne Ross, yang karena nilai tingginya di sekolah akhirnya sering merasa terbebani dengan harapan orang-orang di sekitar ya. Termasuk orang tuanya yang sampai bela-belain cari kenalan panitia ujian. Hanya demi kasih tips supaya anaknya bisa lulus dalam tes nanti. Makanya, kalau dilihat sekilas cewek yang satu ini harusnya bisa lolos ujian SAT dengan mudah kan? Tapi gitu kan, apa yang terlihat seringkali gak semudah kenyataannya. Semua berkah seperti orang tua yang suportif, sampai nilai tinggi di sekolah ternyata gak lantas bikin anak ini pede sama kemampuannya. Makanya begitu ditawarin buat ngakalin SAT sama si Kyle ini, doi emang sempat nolak, tapi ujung-ujungnya malah kepikiran. By the way soal Kyle yang baik banget, karena harusnya udah jelas sih ya, pasti ada maksudnya. Apalagi ya kan, gak mungkin dong buat temenan doang. Ya gak masalah sih, namanya juga usaha ya kan. Cuman persoalannya, si Kyle ini sama sekali gak koordinasi ke Matty soal tindakannya yang ngajak Anna gabung dalam rencana mereka. Dan baru bilang begitu udah kejadian. Makanya mereka ini sempat bertengkar, karena Matty khawatir si Anna bakal laporin mereka ke guru. Cuman tempat debatnya itu gak tepat karena dalam toilet sekolah. Jadi pembicaraan mereka itu gak sengaja didengar sama Ray, siswa keturunan Asia, gak tahu dari bagian mana, yang sering nyebut dirinya hantu karena gak pernah diperhatiin sama siapapun. Ya, karena rencana mereka udah ketahuan sama satu orang lagi, mereka pun akhirnya jadi gak ada pilihan dong selain ngajak si Ray ini ikut dalam tim buat nyusup ke kantor panitia SAT. Awalnya sih 3 orang ini mikir kalau si Cunguk yang terpaksa dilibatin itu bakal jadi beban. Tapi taunya malah nyelamatin mereka yang lagi nyamar sebagai tukang pos. Sewaktu ditahan sama resepsionis, dan yang goblok malah Kyle. Soalnya doi kan udah berhasil tuh dapat kertas soal karena disangka mahasiswa magang. Cuman doi salah ngira mesin penghancur kertas sebagai mesin fotokopi. Makanya soal itu hancur sebelum sempat disalin. Ya, itu adalah sebuah kegoblokan yang unfaedah sih. Kalau kata akun-akun shitpost di medsos. Kegoblokan yang praktis bikin rencana mereka layak disebut gagal. Meski demikian, mereka sama sekali belum nyerah sih, apalagi setelahnya Anna yang semula nolak buat gabung, akhirnya nyampein ke Kyle kalau doi mau ikut juga, bahkan ngajak 1 personil tambahan yang juga butuh nilai tinggi di ujian SAT. Yap, dia adalah Desmond, anak basket yang tadi. Selain itu untung banget karena Francesca juga masih gabung, malah doi itu yang ngasih denah bangunan punya bapaknya.
Ya rencana kali ini emang disiapin lebih matang sih. Udah mulai ada observasi sebelum eksekusi. Dan untuk bagian ini, tugasnya diambil alih sama Anna. Sedangkan yang lain tinggal datang ke tempat Kyle. Buat pembagian tugas pas di lapangan. Sayangnya ada masalah di hari rapat. Soalnya, Desmond hampir dilarang ninggalin rumah sama emaknya. Meski ya doi akhirnya diselamatin sama Roy. Terus masalah selanjutnya adalah tempat rapat di rumah Kyle. Rupanya dipakai buat ngadain pesta sama abangnya. Jadinya tuh berisik banget. Dan gak berhenti sampai di situ, saat rapat akhirnya dimulai, ternyata ada beberapa anggota tim yang saling sinis. Mulai dari Francesca ke Anna, terus Matty ke Desmond, plus nambah satu lagi soal Roy yang gak pernah serius. Kecuali pas dimintai tolong buat mecahin masalah rumit, kayak algoritma komputer. Ya, Roy emang aslinya pinter sih, cuman itu tadi susah serius di banyak situasi penting, makanya sering dikira blow on. Ya, di tengah semua masalah itu, untung Kyle bisa nenangin teman-temannya dengan cara ingetin soal tujuan mereka hadir di sana. Jadi, rapat tetap bisa dilanjutin buat jelasin rencana dan job desk di lapangan. Nah, rencana dan job desk itu sendiri kira-kira seperti ini nih. Matty dan Kyle bakal masuk lebih dulu ke dalam gedung dan nunggu sampai malam. Disusul Francesca yang bakal minta pengawas buat matiin alarm di pintu belakang. Supaya mereka nanti bisa nunggu di tangga darurat. Terus masuk lewat atap. Sedangkan Anna, Desmond, dan Roy bertugas di luar gedung buat mantau pergerakan petugas keamanan. Di momen ini lumayan lucu sih, soalnya beberapa dari mereka punya bayangan absurd soal kejadian di lapangan nanti. Dan ya singkat cerita, keesokan harinya mereka pun mulai beraksi. Semua hal berjalan lancar pada awalnya. Cuman, setelah berhasil masuk gedung saat malam tiba, ternyata ada beberapa kendala yang muncul. Mulai dari Matty yang kayaknya gak niat banget buat nyamar, mengingat topengnya yang sangat gak proper, dan bikin doi sampai gak bisa lihat apapun. Terus di tempat yang mereka kira ruang penyimpanan soal, ternyata gak ada apapun. Mana petugas keamanan tiba-tiba datang lagi. Untung pintu ruangannya buruan ditutup, jadi selamat deh. Cuman ada masalah lain di luar gedung. Karena mereka yang ditugasin ternyata lagi sibuk sama urusan masing-masing, kecuali si Roy. Sayangnya karena sifat bercandanya yang kayak biasa, teman-temannya dalam gedung hampir ketahuan. Soalnya pas mau ngubungin buat ngasih tahu soal penjaga yang lagi di luar gedung, HP-nya jatuh gara-gara kebanyakan gaya manjat pohon. Untung Anna sama Desmond buruan muncul, terus ngabarin Kyle dan ngasih instruksi buat matiin senter. Jadi mereka bisa lepas dari jangkauan sudut pandang penjaga di waktu yang tepat. Ya, di titik ini kita bisa bilang kalau mereka selamat. Cuman masalah sama sekali belum selesai. Karena begitu mereka akhirnya dapat ide buat nyari berkas soal di komputer salah satu panitia, ternyata dipakein password. Makanya Francesca ngusulin supaya Roy dipanggil masuk ke dalam gedung. Soalnya doi inget pernah dibantu mecahin algoritma komputer pas mereka lagi rapat. Nah, karena itu di saat bersamaan, Matty disuruh ngubungin temannya di swalayan buat kirim bunga dan sebotol anggur atas nama pengagum rahasia ke gedung panitia ujian demi ngalihin perhatian petugas keamanan. Dan tentu aja rencana ini berhasil. Roy sukses disusupin ke dalam gedung. Tapi Anna dan Desmond bikin gerakan tambahan nih. Cuman itu bukan masalah sih. Karena meski Roy akhirnya berhasil mecahin password komputer, setelah berkali-kali mencoba, ternyata buat nyetak soalnya butuh 2 password lagi dari komputer panitia lain. Sedangkan kalau mau mecahin semuanya, Roy butuh waktu berjam-jam. Jadi, Kyle ngusulin supaya mereka mencar dan bagi tugas untuk ngerjain soalnya saat itu juga. Tentu aja usul itu disetujuin, dan untuk praktiknya tim mereka dibagi jadi 3. Roy bakal ngerjain soal berhitung bareng Desmond yang selama ini ternyata jago matematika. Sedangkan Anna dan Kyle bakal ngerjain sisa soalnya. Terus Matty dan Francesca bakal jaga di luar ruangan buat ngasih peringatan seandainya petugas keamanan datang. Iya sekalian, ada bibir juga sih. Karena ternyata Francesca ini naksir sama Matty. Ya abis itu tinggal pulang deh, begitu selesai soalnya. Meski gak langsung juga sih, soalnya pergerakan mereka jadi melambat nih gara-gara Roy yang ngangkut beberapa barang punya panitia ujian di tasnya dan bikin Desmond terpaksa harus balikin semuanya ke tempat semula. Sementara Kyle ambil kesempatan buat benyet sama Anna.
buat ngisi waktu pas nungguin yang lain di atap. Iya, itu emang tujuan Doi dari awal sih. Cuman karena itu juga mereka akhirnya telat sadar kalau penjaga keamanan keburu datang. Dan gegara itu Francesca yang terkunci di ruangan terpaksa nyuruh teman-temannya duluan. Tapi karena panik, mereka semua jadi tolol. Soalnya pas tangga tali jatuh bukannya dipakai lagi, mereka malah naik ke atap pakai acara gendong-gendongan. Sedangkan tangganya dilempar ke atas gitu aja. Kan goblok ya. Tapi ya mau gimana, namanya juga orang panik. Nah, kegoblokan mereka bukan itu doang sih sebenarnya. Kalau diinget-inget nih, pas mau ngerjain soal, kan berkasnya bisa disalin ke disket. Iya, orang dulu nyalin berkas pakai disket ya, by the way. Nah, mereka ini malah milih ngerjain di tempat loh. Kayaknya ini emang disengaja deh sama Kyle supaya bisa dapat waktu berdua sama Anna. Ternyata semuanya demi cinta ya, Bung. Cinta. Makanya pas bagi kelompok, Desmond disuruh bareng sama Roy. Bukan cuman Kyle sih, Matty kan sejak awal juga terlibat, bahkan ngusulin rencana ini karena alasan yang sama, demi pacarnya si Maryland. Cuman berhubung perasaannya udah beralih ke Francesca, Doi akhirnya milih ngorbanin diri dengan berpura-pura jadi maling PC pas petugas keamanan keburu datang, supaya bukan Francesca yang ketangkap. Ini praktis bikin si Matty harus nginep di penjara dong ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena meski itu bikin Kyle merasa bersalah, di sisi lain teman-teman yang lain malah menang banyak berkat kejadian malam itu. Matty misalnya, karena pengorbanannya Francesca jadi kesemsem. Dan akhirnya mereka jadian deh. Sedangkan Desmond sama Roy, gimana ya jelasinnya? Ya nggak jadian sih, tapi Desmond cerita soal Roy yang udah nggak punya orang tua ke emaknya. Makanya sebelum berangkat ke lokasi ujian, Doi dijemput paksa karena sempat berencana pengen batal ikut ujian. Intinya, Roy kayak dijadiin anak angkat gitu deh sama keluarga Desmond. Sedangkan Anna, Doi akhirnya mutusin buat berani ngomong ke emaknya soal tekanan yang dia hadepin. Meski itu bikin orang tuanya jadi panik, karena baru pertama kali dengar anak mereka berani nyatain pikirannya. Terus ya, di luar semua itu ternyata mereka pada akhirnya milih buat nggak ngambil kunci jawabannya. Karena udah bulatin tekad buat lulus ujian dengan kemampuan sendiri. Dan tentu aja mereka sukses. Soalnya emang dari awal orang-orang ini kan pinter, cuman nggak pede aja. Si Desmond di buktinya dia tetap lulus ujian tuh dan akhirnya kuliah dengan beasiswa di kampus tujuan. Terus Francesca sejak awal Doi sebenarnya gak butuh apapun dari rencana ini karena nilai saatnya udah mencukupi. Tapi mengingat beberapa tahun kemudian Doi bikin novel tentang pengalaman mereka nyuri kertas soal. Kayaknya Doi emang sengaja ikutan buat riset doang deh. Soalnya sejak awal Francesca ini kan emang aktif nulis di blog. Sedangkan Anna dan Kyle, iya sama mereka lulus juga, malah ngelanjutin hubungan ke tahap yang lebih serius. Yang gak kuliah cuman si Matty nih, soalnya dari awal kan dia cuman pengen bareng sama pacarnya di Maryland. Makanya berhubung udah sama Francesca, Doi akhirnya milih ngejar impian buat jadi aktor panggung. Lah, terus soal ujian kunci jawaban mereka gimana? Gak tahu tuh si Roy, diambil sama dia terus dikasih ke orang asing yang lagi nongkrong di toilet, soalnya dia sendiri juga nggak butuh. Karena seperti yang lain dia kan pintar, bahkan lulus dengan nilai tertinggi. Cuman Doi tetap milih nggak kuliah karena mau fokus ngembangin game yang emang jadi impiannya sejak awal. Gak usah ditanya ya, dia akhirnya sukses apa enggak. Soalnya inti dari film ini tuh udah jelas, kalau buang waktu banget buat ngejar standar itu gak bakal ngaruh sama masa depan kamu. Yang terpenting itu ada percaya sama kemampuan diri sendiri. Terus gunain itu buat gapai mimpi. Asal gak kepedean juga sih. Ya pokoknya kalau mau bahagia, jangan jadiin standar orang lain buat ngukur kehidupanmu. Lihat dulu itu emang cocok buat kamu atau enggak. Filmnya udah habis loh ya. Makanya aku udah mau nyimpulin kalau film arahan Brian Robbins terus diproduksi sama MTV Films, Spyglass Entertainment, dan Colin Robbins ini ada kemungkinan emang jadi inspirasi yang dipakai sama para kreator Bad Genius, mengingat tahun produksinya yang lebih dulu, sama beberapa adegan dan ide ceritanya yang kurang lebih ya mirip gitu deh. Ya meskipun The Perfect Score sendiri gak sekompleks Bad Genius ya.